Halo para linkers, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Stop scroll dulu, simak video berikut sampai akhir ya. Interlink token mungkin token pertama di dunia yang belum terdaftar di bursa manapun, namun justru diposisikan sebagai aset cadangan reserve aset pilihan institusi. Hal ini bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil dari desain strategis yang matang sejak awal. Pertama, ketiadaan listing di exchange bukanlah kelemahan, tetapi keunggulan utama Interlink token. Tanpa perdagangan publik, ITLG dan ITL terhindar dari spekulasi jangka pendek, manipulasi harga, dan volatilitas ekstrem yang biasanya terjadi ketika sebuah token baru masuk ke bursa. Bagi institusi, stabilitas dan kepastian nilai jauh lebih penting dibandingkan lonjakan harga sesaat. Inilah alasan mengapa Interlink membangun fondasi adopsi sebelum membuka akses ke pasar sekunder. Kedua, Interlink token dirancang bukan sebagai alat spekulasi, melainkan sebagai aset infrastruktur jaringan. ITLG dan ITL memiliki fungsi nyata dalam ekosistem Interlink, mulai dari node participation, keamanan jaringan, hingga hak kepemilikan dalam sistem terdesentralisasi. Institusi tidak membeli ITLG dan ITL untuk diperdagangkan, tetapi untuk dimiliki, disimpan, dan diakumulasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang mereka. Ketiga, Interlink menandai era baru kepemilikan jaringan, di mana kepemilikan tidak lagi eksklusif milik node manusia, individual nodes. Kini, institusi juga menjadi node ekonomi, bersaing secara langsung untuk mengamankan posisi mereka di dalam jaringan. Akumulasi ITLG dan ITL oleh institusi menciptakan bentuk kompetisi baru bukan berbasis trading, melainkan berbasis kepemilikan strategis. Dalam era ini, semakin besar akumulasi ITLG dan ITL, semakin besar pula pengaruh, akses, dan peran institusi tersebut dalam ekosistem Interlink. Hal ini menyerupai bagaimana perusahaan dan negara menyimpan emas atau obligasi sebagai cadangan strategis, namun kali ini dalam bentuk aset digital terdesentralisasi. Keempat, fakta bahwa Interlink token belum terdaftar di exchange membuat aksesnya terbatas dan selektif. Keterbatasan ini menciptakan kelangkaan alami dan mendorong institusi untuk masuk lebih awal sebelum token tersedia secara luas. Akibatnya, terbentuklah kompetisi institusional dalam fase pralisting, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi pada proyek kripto konvensional. Kesimpulannya, Interlink token menjadi yang pertama karena melawan pola lama industri kripto. Alih-alih mengejar listing cepat, Interlink membangun kepercayaan institusi, utilitas nyata, dan kepemilikan jangka panjang. Disinilah lahir paradigma baru, sebuah dunia di mana institusi bersaing bukan di bursa, tetapi di dalam jaringan, mengakumulasi ITLG dan ITL sebagai aset cadangan masa depan.